Halo, saya Sabri. Saya peserta Studio Aktor Kala Teater 2020. Program bercerita di rumah kali ini dipersembahkan khusus untuk mengenang Bapak Sapardi Djoko Damono. Melalui karya-karyanya, saya akan membacakan cerpen dengan judul Membunuh Orang Gila. Mobilku baru saja ditabrak oleh orang gila. Ia mati. Segala yang berasal darinya akan kembali juga kepadanya. Orang-orang ribut, merubung kami persis lalat. Sekarang aku di kantor polisi. Si gila itu entah dibawa kemana. Mungkin ke rumah sakit. Tentunya tidak langsung ke kuburan. Urusanku sekarang depan polisi, tidak dengan si gila itu lagi. Polisi ramah. Mungkin karena kepala tata usaha kantor itu pernah nyambi kuliah sore di sekolahku. Dibujuk-bujuknya aku agak tidak sedih, agak tidak bingung. Aku merasa tenang-tenang saja sehingga jadi agak bingung juga ketika dibujuk agak tidak bingung. Benar bahwa aku agak sedih. Si gila itu sekarang tidak akan pernah kulihat lagi di sepanjang jalan antara Parung dan Bogor. Hampir setiap kali melewati jalan itu, aku melihatnya berjalan, mengenakan celana pendek bolong-bolong yang tentunya tidak pernah dicuci sejak ia jatuh gila. Warnanya kecoklatan, persis warna kulit dan rambutnya yang kuterkah. Tidak pernah kena air juga, kecuali kalau ia kehujanan. Ia selalu tampak bahagia, jalannya tidak sempoyongan. Tubuhnya ramping, ideal bagi para pelari jarak jauh. Atau mungkin juga bagi peragawan. Tiap hari itu saja yang dilakukannya. Jalan mondar-mandir Bogor Ciputat. Begitu kata tukang tambal ban pada suatu hari ketika ban mobilku gembos. Meskipun hanya berkelebat, aku pernah beberapa kali melihat burungnya nongol dari celana bolongnya. Tetapi tentu saja aku merasa sedih bukan karena tidak akan menyaksikan itu lagi. Aku lelaki normal yang tidak tertarik kepada burung, tetapi kepada yang lain begitu. Selama ini ia diam-diam sudah menjadi sahabatku meskipun tentunya ia tidak beranggapan begitu. Tetapi siapa tahu, aku selalu melempar senyum setiap kali ketemu. Meskipun mungkin lemparanku itu tidak disambutnya. Apa peduliku? Tetapi siapa tahu ia juga membalas lemparan senyumku yang tidak sempat kulihat karena mobilku terus melaju. Aku sedih karena upacara lempar-melempar senyum itu tidak akan terjadi lagi setelah ia mati. Sejak melihat beberapa orang gila di Jabodetabek akhir-akhir ini, aku suka ingat masa kanak-kanakku di tahun 1950-an. Setidaknya ada 5 orang gila di kampungku ketika itu. Ada Pak Gajah yang memakai segala macam gombal sehingga tubuhnya seperti onggokan kain pecah. Ia tak berbahaya dan karenanya anak-anak suka menggodanya. Ada Mbok Keluar, perempuan yang suka mengganggu ibu-ibu pulang dari pasar dengan berputar-putar mengelilingi korbannya yang ketakutan. Meskipun si gila itu sebenarnya tak pernah menyakiti orang. Ada pula Sentlup, remaja gendut yang ingusnya selalu keluar masuk hidung ketika ia berada di selokan depan rumah kami. Kalau ditanya sedang cari apa, ia menatap heran kenapa kami menanyakan itu. 2 gila yang lain aku lupa namanya. Yang seorang suka ngamuk di rumahnya mengobrak-ngabrik semua benda dan kemudian dibawa ke Mangunjayan, sebuah rumah sakit jiwa di kotaku. Yang seorang lagi seorang pria yang tidak pernah keluar dari rumahnya dan dianggap oleh orang kampung sebagai aulia yang mampu meramal nomor lotre. Ketika kawin, aulia itu keliling kampung naik mesin giling aspal dan bukan kereta kuda. Kata ibuku, mereka semua itu korban revolusi. Hanya saja tidak dianggap sebagai pahlawan, karena yang mati dalam revolusi sajalah yang dianggap pahlawan. Yang hidup tidak. Ada yang mendirikan partai, ada yang gila, dan sangat banyak yang bernasib baik menjadi penonton saja. Dan kini aku di kantor polisi harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kukerjakan, yakni membunuh orang gila. Aku mengendarai mobil 50 km per jam, melihat berjalan dan seperti biasanya, aku melempar senyum padanya. Mungkin gara-gara lemparan senyumku itu ia jadi panik, lari menyeberang jalan dan malah menabrak mobilku.
Begitu, aku telah melakukan sesuatu yang tidak kulakukan, membunuh orang gila. Tapi apa ia memang gila? Yang jelas ia adalah korban reformasi. Itu kata anakku. Perempuan yang waktu mahasiswa 4 tahun silam suka sibuk bikin poster reformasi, meskipun omongnya suka ngaco. Sekarang zaman bebas. Mau gila, mau kagak, terserah. Ini kesempatan bagus untuk menjatuhkan pilihan. Ayah misalnya memilih ikut arus, ya boleh-boleh saja, supaya dianggap waras, begitu kan? Aku sengaja tidak menerus cerocosan anakku sebab senang menikmati tampangnya yang menjengkelkan setiap kali mengulang-ulang hal yang itu-itu juga. Aku memilih diam, memikirkan jangan-jangan benar demikian. Dulu, di zaman normal, waktu Belanda masih ada, tidak ada orang gila gentayangan di jalan. Begitu kata ibuku waktu aku masih kecil. Zaman Jepang banyak orang kelaparan dan pengemis, tetapi setelah revolusi, yang waktu itu katanya belum selesai-selesai juga, tak terhitung jumlah orang gila di kotaku. Apa orang yang tertabrak mobilku itu korban perubahan keadaan dan sama sekali bukan orang gila? Tetapi apa pula bedanya bagiku? Ia sudah terlanjur mati. Meskipun demikian, sedikit demi sedikit ketakutanku menumpuk. Kalau keluarganya nanti bilang ia tidak gila, bagaimana? Dan mereka pasti akan lebih tak bisa terima jika katakan bahwa si gila itu adalah korban reformasi. Aku tambah ciut ketika membayangkan orang ramai akan menuduhku yang bukan-bukan hanya karena mengatakan bahwa orang gila itu sebagai akibat dari usaha kita untuk memperbaiki keadaan. Tetapi bukankah ada kemiripan antara yang terjadi di zaman revolusi dulu di zaman sekarang ini? Bukankah apa yang dikatakan ibuku mirip dengan yang dikatakan anak perempuanku? Bukankah perempuan memang lebih arif dan peka dalam menafsirkan keadaan? Aku di kantor polisi dibujuk-bujuk oleh polisi agar tidak bingung, agar tidak sedih. Siapa pula yang tidak sedih kalau kehilangan sahabat? Sekarang ini aku tak memiliki harapan lagi untuk ketemu si gila itu kalau berkendara mobil ke Bogor. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada tak punya harapan. Meluncur lurus saja di jalan aspal tanpa ada perasaan apapun, tanpa ada orang gila, apa bahagianya? Aku mulai mencurigai diriku sendiri. Jangan-jangan aku sudah merasa kehilangan segala-galanya hanya lantaran telah menindas orang gila itu. Apakah sebenarnya orang gila itu? Apakah semacam aulia yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam perjalanan hidupnya, sehingga segala yang dikerjakannya kita anggap ngaco? Dan dengan membunuhnya aku telah menyebabkan gagal mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Pikiran itu telah menyebabkanku bertambah sedih, tetapi moga-moga saja orang gila yang memang tidak waras pikirannya, sehingga kalaupun ia mati, kita pun tidak perlu merasa rugi atau apa. Pikiranku itu membuatku merasa agak mendingan. Polisi di kantor itu satu demi satu terus membujukku agar tidak bingung. Aku mengendarai mobil dan begitu saja ada orang gila terlindas. Apa salahku coba? Tetapi ia sudah jadi sahabatku. Itu masalahnya. Mayat si gila itu di mana? Aku tidak tahu. Aku masih di kantor polisi duduk saja, tidak berbuat apa-apa kecuali beberapa kali menarik napas panjang. Bapak jangan khawatir, semuanya bisa diatur bagaimana begitu. Orang gila itu menabrak mobil Bapak kan? Bapak sudah telepon ke rumah, ke ibu atau siapa begitu? Tentu ada yang nanti datang kemari. Bapak tenang saja. Kalau tidak dihubungi, ibu nanti malah jadi bingung. Begitu kata salah seorang polisi. Ketika aku mendongak, tampak wajah yang rasanya pernah ku kenal. Mungkin ketika pada suatu hari aku ditilang lantaran menerobos lampu merah. Waktu itu kami ngotot-ngototan agak lama dan masalah pun selesai ketika aku harus mengikhlaskan apa yang setidaknya menurutnya memang harus kuikhlaskan. Aku tiba-tiba merasa tersenyum dan merasa tampaknya mulai benar-benar mengkhawatirkanku. Aku tiba-tiba merasa bahwa mungkin si gila itu memang sengaja membunturkan dirinya ke mobilku agar mati dan karenanya menjadi pahlawan. Dan kini tiba giliranku menggantikannya sebagai korban perubahan keadaan. Demikian cerita membunuh orang gila, karya dari Bapak Sapardi Djoko Darmono. Saya Sabri,
Nantikan program bercerita dari rumah berikutnya di kanal Instagram dan YouTube Kala Teater. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang di rumah, tetap saja di rumah.